Di pedalaman Kalimantan, ada sebuah sungai yang disebut orang-orang sebagai Sungai Silet. Arusnya deras, airnya gelap, dan emas bersemayam di dasarnya. Tapi sungai ini membuktikan sekadar air yang mengalir. Ia juga menyimpan misteri yang tak terjelaskan. Malam ini, dengarkanlah kisah 15 pendulang emas yang tak pernah kembali dari Sungai Silet. 15 pria itu berjalan menembus hutan. Mereka membawa peralatan sederhana, panci, dulang kayu, cangkul dan tenda, dan bekal seadanya. Mereka berasal dari berbagai daerah, bersatu karena satu tujuan, yaitu mencari emas. Parandi sebagai pemimpin, umur 50 tahunan berbicara, "Hati-hati di jalan, hutan ini asing bagi kita, jangan jauh dari rombongan." Sardi yang umur 30 tahun dengan keparas kepala menjawab, "Halah Pak, kita sudah biasa masuk hutan, yang penting besok kita bisa mulai mendulang." Wira, anak muda yang penakut, ikut berbicara, Tapi katanya sungai ini ada penunggunya ya? Kok orang-orang desa tadi wajahnya serius waktu bilang itu?" Parendi menjawab kembali, "Itu mitos orang kampung, jangan ditelan mentah-mentah, tapi tetap kita harus jaga sikap." Suara gong kecil samar dari kejauhan. Pendulang lain berbisik, "Tadi kalian dengar ada suara gamelan?" Lalu Parendi batuk menegur. Parandi dengan tegas berbicara, "Sudah, jangan dipikirkan. Malam ini kita bangun tenda dekat sungai. Besok kita mulai kerja soalnya." Tenda dibentangkan, kayu dipotong, api unggun menyala. Mereka tiba di tepi Sungai Silet menjelang senja. Airnya hitam berkilau diterpa cahaya bulan. Permukaan sungai beriak pelan, tapi dalam riak itu terasa ada sesuatu yang mengintai. Pedulang tua yang bernama Arman berbicara, "Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mendirikan tenda. Tempat ini tidak sembarangan." Sardi menjawab mengejek, "Ah Bapak, terlalu percaya tahayul. Kita kesini cari emas, bukan ketemu hantu." Suara tawa kecil, tapi langsung terputus oleh suara plung dari sungai. Seakan ada benda besar jatuh ke air. Semua terdiam, hanya suara air beriak. Wira dengan panik berbicara, "Itu apa tadi?" Pak Randi menjawab dengan dingin, "Mungkin batu jatuh." "Sudah, lanjutkan kerjanya." Api unggun berderak dan air sungai mengalir keras. Malam pertama di tepi Sungai Silet berjalan penuh kegelisahan. Api unggun menyala redup. 15 pria itu duduk melingkar. Sebagian makan, sebagian sudah terlelap. Tapi udara malam terasa berat, seolah ada ratusan mata yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Suara ranting patah di kejauhan dan burung hantu bersuara. Pendulang berbisik, "Kalian dengar? Ada yang jalan di semak-semak." Suara dedaunan bergesek makin dekat, lalu berhenti mendadak. Wira gemetar berbicara juga, "Astaga, jangan bilang ada binatang buas." Parandi menjawab, "Tenang, kalau ada binatang pasti sudah terlihat oleh kita." Hening beberapa detik, lalu tiba-tiba terdengar suara perempuan melantunkan nyanyian pelan dari arah sungai. Nyanyiannya lembut tapi menakutkan. Nyanyian itu terdengar jelas, suara seorang perempuan. Tapi di hutan ini tak ada seorang pun selain mereka. Sardi berbicara sambil tertawa.
Mungkin angin membawa suara dari kampung. Arman menjawab dengan serius. Kampung ada jauh di balik hutan ini. Itu bukan suara manusia biasa. Nyanyian perlahan hilang, berganti suara air bergemuruh lebih keras. Suara angin kencang menerpa tenda dan api unggun berderak hampir padam. Tengah malam, ketika sebagian sudah terlelap, tiba-tiba terdengar suara air menetes di dalam tenda, padahal semua tenda rapat dan kering. Suara tetesan air pelan-pelan menetes. Wira terbangun dan berbicara, "Air, dari mana ini?" Padahal atap tenda kering. Ia menyalakan senter, terlihat jejak kaki basah masuk ke dalam tenda mereka. Wira menjerit, "Astaga, ada yang masuk, ada yang basah kuyup, tapi hilang." Semua bangun panik dan gaduh di tenda. Pak Randi berbicara keras, "Cukup, tenang semua. Jangan bikin suasana makin kacau. Besok kita kerja, ayo tidur lagi." Malam itu berakhir tanpa korban, tapi suasana mencekam sudah mulai terasa. Seakan sungai itu ingin memberi peringatan bahwa mereka tidak diterima di sana. Besok pagi mereka akan mulai mendulang emas. Tak seorang pun tahu kalau malam pertama hanyalah awal dari teror panjang di Sungai Silet itu. Suara ayam hutan dan gemericik air. Fajar merekah di tepi Sungai Silet. Kabut putih tebal menutupi permukaan air, membuat sungai itu tampak seperti jalan menuju dunia lain. 15 pendulang bersiap memulai pekerjaan. Pak Randi bersemangat berbicara, "Ayo kita mulai. Ingat, jangan terlalu jauh dari tepian. Arus sungai ini ganas." Sardi menjawab dengan sombong, "Arus begini masih kecil, Pak. Jangan takut berlebihan. Kalau kita mau emas banyak, ya harus lebih berani." Suara air disaring dan didulang, pasir diguncang, dan bunyi butiran kecil jatuh. Pagi itu, kerja mereka membuahkan hasil. Butiran emas kecil berkilau di dasar dulang. Mata mereka berbinar, semangat makin membara. Pendulang dengan gembira berbicara, "Lihat ini, emas. Benar kata orang, sungai ini kaya." Arman berbicara nada khawatir, "Rezeki besar memang menggoda, tapi jangan lupa setiap emas punya penunggunya." Suara angin sungai mendadak makin deras dan riak bergemuruh. Tiba-tiba arus sungai berubah. Dari tenang menjadi deras, airnya keruh kecoklatan, lalu perlahan terasa hangat, bahkan berbau amis seperti darah. Wira dengan panik berbicara, "Pak, airnya panas, bukan dingin lagi." Pendulang lain menjawab berbicaraan, "Aku juga merasakan baunya amis sekali." Suara plung besar seakan ada benda jatuh ke air. Percikan air kemana-mana. Sardi berusaha menenangkan, berbicara, "Ah, paling kayu jatuh." Suara teriakan keras dan air bergemuruh. Pendulang muda minta tolong, "Ada yang menarik kakiku." Suara tubuh diseret ke dalam sungai. Jeritan melengking lalu sunyi. Hanya air sungai yang menderu. Semua orang panik. Mereka melihat jelas salah satu temannya ditarik ke dalam air, seperti ada tangan yang menjulur dari dasar sungai. Tapi tidak ada yang bisa menolong. Tubuh itu lenyap tanpa jejak. Hening beberapa detik dan hanya suara napas orang-orang terengah. Wira dengan gemetar berbicara, "Dia hilang, ditelan sungai." "Tuhan, apa itu barusan?" Pak Randi tegang dan berusaha tegas, "Tenang,
Kita tak boleh panik. Mungkin arus yang menyeretnya. Arman menjawab dengan pelan dan penuh makna. Atau mungkin bukan arus biasa, Pak. Belum sempat mereka pulih dari keterkejutan, korban kedua jatuh. Seorang pendulang yang sedang menepi. Tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang. Matanya melotot, wajahnya pucat, mulutnya terbuka seakan melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Suara tubuh jatuh ke tanah dan orang-orang berteriak panik. Pendulang berbicara, apa yang terjadi dengannya? Dia tidak bernafas. Suara napas tersengal, lalu berhenti total. Pria itu mati seketika, tanpa luka, tanpa sebab. Hanya wajah ngeri dan matanya yang membeku menatap ke arah sungai. Suara gaduh, orang-orang ribut, ada yang menangis dan ada yang marah. Sardi berbicara ketakutan. Ini gila, 2 orang mati dalam sehari. Kita harus pergi sekarang juga. Pak Randi dengan keras menjawab, kita tidak bisa pulang begitu saja. Jalan hutan panjang dan berbahaya. Kalau kita kabur sekarang, kita bisa mati kehabisan bekal. Arman menjawab dengan dingin. Tapi kalau kita bertahan, mungkin sungai ini akan menelan kita satu persatu, Pak. Semua terdiam. Mata mereka saling berpandangan, dipenuhi rasa takut. 2 nyawa telah hilang dan hari baru berjalan satu. Emas yang mereka dambakan ternyata harus dibayar dengan nyawa. Dan ini baru permulaan. Malam berikutnya, Sungai Silet akan menuntut lebih banyak korban. Suara serangga malam hilang. Hutan sunyi dan hanya suara air mengalir deras. Hari kedua, suasana hutan berubah. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Alam seolah ikut bungkam, menyaksikan tragedi yang mulai terjadi di Sungai Silet. Wira berbicara dengan gelisah. Kenapa hutan ini sepi sekali? Semalam masih ada suara jangkrik, sekarang senyap. Arman berdoa dengan lirih. Kalau alam sudah sunyi, itu tandanya ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Suara ranting patah samar, lalu seperti desisan panjang dari arah hutan. Suara arus deras dan sesekali seperti ada bisikan di dalam air. Sungai Silet makin menunjukkan keganjilannya. Airnya bergejolak sendiri, seakan ada makhluk besar bergerak di bawah permukaan. Pendulang dengan cemas berbicara, Pak, lihat itu. Airnya berputar sendiri. Tidak ada batu, tidak ada arus dari hulu. Pak Randi dengan keras menjawab, jangan banyak bicara, fokus bekerja. Kita tak boleh pulang dengan tangan kosong. Suara teriakan tiba-tiba dan air memercik deras. Seorang pendulang yang sedang jongkok di tepi sungai tiba-tiba menjerit keras. Tangannya ditarik sesuatu dari bawah air. Suara percikan air, tubuh bergesekan di tanah, dan jeritan memanjang. Pendulang lain panik. Tolong, pegang dia, jangan biarkan terseret. Suara orang ramai menarik. Tiba-tiba suara tulang patah. Lalu jeritan terhenti. Sunyi. Yang tersisa hanya darah mengambang di permukaan sungai. Wira dengan histeris berbicara, Tuhan, lengannya patah. Dia ditarik ke dalam. Dia hilang. Suara gaduh di tenda dan napas orang tersengal-sengal. Saat semua panik mencari korban ketiga, seorang pendulang lain jatuh kejang di dalam tenda. Tubuhnya menggeliat, matanya melotot, dan mulutnya berbuih. Pendulang dengan panik berbicara, tolong, dia kenapa? Cepat bantu dia. Suara tubuh menghentak ke tanah beberapa kali. Lalu tiba-tiba hening, dan napasnya berhenti total.
Tanpa sebab, nyawanya melayang begitu saja. Tak ada luka, tak ada gigitan binatang, hanya wajah pucat membiru seperti dicekik makhluk gaib. Suara ribut di sungai, orang-orang berlari dan teriakan bersahut-sahutan. Malam menjelang, ketegangan mencapai puncak. Dua pendulang mencoba kabur diam-diam lewat perahu kecil, tapi arus sungai tiba-tiba menggila, menghantam perahu dan membalikannya. Sardi dengan emosi dan ketakutan berbicara, "Sudah cukup, 6 orang mati. Kalau kita bertahan di sini, kita semua akan mati. Aku bilang kita harus pulang." Parandi dengan keras menjawab, "Kau pikir jalan pulang mudah? Hutan ini luas. Kita bisa tersesat dan mati kehabisan bekal. Kalau kita bertahan, masih ada harapan." Arman menatap sungai dengan dingin berbicara, "Tidak ada harapan di sini. Sungai ini menolak kita. Aku yakin bukan emas yang akan kita temukan, tapi maut." 6 nyawa hilang melayang, tapi teror baru saja dimulai. Malam berikutnya, Sungai Silet akan menunjukkan wajah aslinya, dan tak seorang pun bisa menghentikan amarahnya.